Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mansur Hamid, NIM 2018 012 122. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses manufaktur, yaitu pembahasan tentang mesin bubut dan milling. Langsung saja yang pertama, apa yang dimaksud dengan mesin bubut dan fungsi-fungsinya. Jadi, mesin bubut adalah suatu jenis mesin perkakas yang dalam proses kerjanya bergerak memutar benda kerja dan menggunakan mata potong pahat atau tools sebagai alat untuk menyayat benda kerja tersebut. Fungsi utama mesin bubut adalah untuk membuat atau memproduksi benda-benda berpenampang silindris, misalnya poros lurus, poros bertingkat, poros tirus, poros beralur, poros berulir, dan berbagai bentuk bidang permukaan silindris lainnya, misalnya anak buah catur, raja, ratu, pion, dan lain-lain. Untuk yang kedua, fungsi utama mesin bubut nomor 1, kepala tetap. Pada bagian kepala tetap terdapat poros spindle. Mesin yang memiliki fungsi sebagai dudukan cekam. Jadi saat poros spindle ini berputar, maka cekam otomatis juga akan ikut berputar. Yang kedua, motor penggerak. Bagian motor penggerak ini bisa Anda jumpai di bawah gearbox atau kepala tetap. Adapun fungsinya mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan semua komponen yang ada. Yang ketiga, tuas. Hampir setiap mesin memiliki jenis tuas atau handle beberapa benda. Cara penggunaannya pun juga bisa disesuaikan dengan tabel yang menempel pada mesin bubut. Yang keempat, tombol emergency stop. Secara umum, sebuah mesin bubut selalu dilengkapi dengan tombol emergency stop. Jadi, tombol emergency stop digunakan untuk mematikan mesin bubut dalam kondisi atau situasi darurat. Adapun tombol emergency ini memang dirancang khusus untuk mendukung keselamatan kerja dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang kelima, kepala kipas. Kepala lepas berada dipasang di atas alas mesin atau terdapat di sebelah kanan mesin yang dikencangkan dengan baut dan mur. Adapun gunanya sebagai tempat penahan ujung benda kerja yang sedang dibubut. Yang keenam, eretan atau carriage. Pada mesin bubut terdapat 3 jenis eretan. Yang pertama, eretan alas, eretan lintang, dan yang terakhir eretan atas. Yang ketujuh, dudukan pahat. Bagian dudukan pahat ini berada di atas eretan atas yang berfungsi untuk menjepit pahatan saat proses pembubutan dilakukan. Secara umum, dudukan pahat dibedakan menjadi 2, yaitu standar tools post. Yang kedua, adjustable tool post. Yang ke-8, lampu penerangan. Lampu penerangan ini merupakan bagian dari mesin bubut yang berfungsi untuk membantu operator dalam melihat benda kerja.
saat proses pembuatan serta untuk melihat hasilnya agar lebih maksimal. Namun, tidak semua mesin puput sudah dilengkapi dengan lampu penerang khusus ini. Yang ke-9, pendingin atau selang kulen. Selang kulen ini memiliki fungsi untuk menyemprotkan cairan saat proses pembubutan terjadi. Setelah itu, bagian ini juga berfungsi untuk menstabilkan suhu alat potong ketika dirasa sudah terlampau panas. Karena suhu stabil yang bisa membuat ketajaman mata potong lebih awet dan hasil kerjanya lebih maksimal. Misalnya, seperti saat melakukan pengeboran benda keras, otomatis suhu alat potongnya akan meningkat dan mengeluarkan asap. Disinilah bagian pendingin ini bekerja. Alas mesin atau feed mesin. Bagian alas mesin ini berfungsi sebagai tumpuan gaya pemakanan ketika proses pembubutan terjadi, dan juga sebagai tempat duduk untuk kepala lepas, penyangga, diam, steady, rest, dan eretan. Adapun bentuk dari alas meja ini bermacam-macam. Ada yang salah satu sisinya memiliki ketinggian tertentu dan ada pula yang datar. Namun, permukaan dari meja mesin puput ini selalu halus, rata dan memiliki tingkat kesejajaran yang tinggi, sehingga gerakan eretan memanjang dan kepala lepas di atasnya bisa berjalan dengan lancar dan stabil untuk mendapatkan hasil yang presisi. Apabila bagian ini terjadi kerusakan atau aus, maka akibatnya bisa fatal. Hasil dari proses pembubutan tidak lagi bisa presisi dan hasilnya kurang maksimal. Yang ke-11, poros pembawa transportir. Poros transportir merupakan bagian poros berulir yang terletak di bawah eretan alas berbentuk seperti trapesium atau segi empat dengan jenis ulir Whitworth dan metrik. Jadi, poros transportir ini berfungsi untuk membawa eretan secara otomatis pada saat proses pembubutan. Contohnya, saat melakukan pembubutan arah melintang atau memanjang dan ulirnya antara 6-8 mm. Sedangkan proses pembawa akan selalu berputar untuk membawa dan mendukung kinerja eretan saat proses pemakanan secara otomatis. Nah, untuk melihat kecepatan dari hasil pembubutan bisa dilihat dari tabel pemakanan pada mesin, sehingga Anda bisa mengatur kecepatan dengan menyesuaikan RPM dan mengatur handle. Yang ke-12, alat pencekam. Maksud dari alat pencekam adalah bagian yang digunakan untuk meningkat benda kerja saat akan dilakukan proses pembubutan. Dibagi ini terdapat dua jenis. Yang pertama, cekam utama atau cuk. Cekam merupakan alat perlengkapan mesin bubut yang berguna untuk menjepit benda saat proses pembubutan terjadi. Jenis ini bisa dilihat dari rahang yang terbagi atas dua buah, yaitu cekap sepusat dan cekam tidak sepusat. Cekap sepusat adalah cekam yang apabila salah satu rahang digerakkan, maka bagian lainnya akan ikut bergerak menjauhi pusat sumbu. Oleh karena itu, jenis cekam ini biasanya digunakan untuk menjepit benda yang bentuknya sudah silindris.
Pada jenis ini biasanya memiliki jumlah rahang 3, 4, 6 seperti Yang kedua, cekam kolet. Cekam kolet merupakan salah satu penjepit yang mempunyai permukaan relatif halus dan ukurannya lebih kecil. Pada jenis cekam ini terdapat 3 bagian, yakni kolet, dudukan kolet, dan batang penarik. Yang terakhir, rekam kaki. Bagian ini digunakan untuk menghentikan putaran mesin di posisi tertentu saat proses pembubutan. Jadi operator bisa mengatur kapan rem kaki ini digunakan termasuk dalam kondisi darurat sekalipun.